Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cabang es itu meleleh menjadi uap dan menghilang dalam sekejap mata. Huo Poyun berbalik dan segera melihat Mu Feixue. Namun, dia menatap uap yang menghilang dan bukan menatap pria itu sama sekali. Peri Feixue, Huo Poyun membeku di tengah gerakan, bahkan lupa menarik tangannya sendiri. Mu Feixue muncul di depan Huo Poyun dan memanggil gelombang energi es ke jari-jarinya. Sesaat kemudian, dahan es itu muncul sekali lagi, tetapi semua ukiran di daunnya hilang. Maaf, kepanikan melintas di mata Huo Poyun. Saya begitu terpesona oleh tanaman itu sehingga saya kehilangan kendali. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, keheningan berlangsung sesaat sebelum Mu Feixue menoleh ke arahnya dengan pupil mata sedingin es dan tanpa emosi yang terlalu dia kenal. Apa urusanmu dengan istana Ice Phoenix, Raja Alam Dewa Api? Raja ini, aku hanya, Huo Poyun akhirnya sadar kembali dan menarik tangannya. Saya punya urusan dengan Realm King Bingyun, dan saya memutuskan untuk lewat sini sebelum menemuinya. Meskipun dia telah memperoleh cukup latihan dan kepercayaan diri untuk menghadapi raja kerajaan manapun yang setara, untuk beberapa alasan dia tidak pernah bisa mengendalikan pernapasan atau detak jantungnya di depan Mu Feixue. Master Sekte sedang dalam kultivasi terpencil saat ini, dan dia tidak dalam kondisi untuk menyambut tamu. Silakan kembali, Raja Alam Dewa Api, kata Mu Feixue. Huo Poyun mengatur napas dan menenangkan dirinya. Ketika dia mengingat nama-nama di dahan es, kebingungannya perlahan berubah menjadi tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menatap langsung ke mata Mu Feixue, dia berkata, sejujurnya, aku di sini untuk menemuimu. Faktanya, aku sudah. Kamu boleh kembali sekarang setelah kamu melihatku. Jawaban Mu Feixue tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Wajahnya sangat indah, dan matanya jernih, tetapi sama sekali tidak ada emosi. Kamu adalah Raja Alam Dewa Api. Tidak tepat bagimu untuk merendahkan diri dan mengunjungi murid dari alam bintang tengah. Dia segera berjalan melewati Huo Poyun dan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Feixue, Huo Poyun tiba-tiba berbalik dan langsung meneriakkan namanya. Apakah kamu masih bergantung pada Yun Ce? Ketenangan di matanya sedikit terganggu, tapi dia tidak berhenti berjalan atau menjawab tuduhannya. Dia tidak pernah peduli padamu. Huo Poyun meninggikan suaranya. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya, jadi dia akhirnya membuang semua keraguan di hatinya. Realm King Xuanyin pernah mencoba menikahi kalian berdua sebagai pasangan kultivasi, tapi dia menolak permintaan itu, bukan dia sendiri yang memberitahuku hal ini. Mu Feixue akhirnya menghentikan langkahnya, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia berkata pelan, jika dia mendapat tempat di hatiku, apa bedanya jika aku mendapat tempat di hatinya atau tidak? Itu adalah cara tidak langsungnya untuk menasihati Huo Poyun agar melepaskannya. Namun api dan es pada akhirnya bukanlah elemen yang sama. Tapi dia orang iblis. Orang iblis. Orang iblis. Huo Poyun menggeram 3 kali berturut-turut. Peraturan sektemu sendiri menuntutmu untuk membunuh orang iblis manapun yang kamu temui. Dia berlari ke depan Mu Feixue dan menatap matanya. Tidak hanya itu, dia baru-baru ini dipuji sebagai Master Iblis dari wilayah ilahi utara. Dia sekarang adalah tipe iblis terburuk yang pernah kamu bayangkan. Semua kaisar dewa dari 3 wilayah ilahi menganggapnya sebagai ancaman, dan tidak ada tempat baginya di dunia ini selain tanah gelap wilayah ilahi utara. Jadi kenapa, kamu masih menolak untuk melepaskannya? Tuan Iblis, bisik Mu Feixue.
Mata kebiruannya berubah kabur sejenak. Seperti yang diharapkan dari dia. Dia bersinar tidak seperti yang lain bahkan ketika dia didorong ke dalam jurang yang paling gelap. Meskipun berdiri tepat di depan Mu Feixue, Huo Poyun masih tidak bisa melihat dirinya sama sekali. Tidak hanya itu, dia melihat ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya ketika dia memberitahunya bahwa Yun Che telah menjadi Master Iblis. Alih-alih rasa takut, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan, emosi yang dia tahu tidak akan pernah menjadi miliknya selamanya. Pupil Huo Poyun melebar tanpa suara saat nyala api yang kacau mengancam akan membakar seluruh hatinya menjadi abu. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa memenangkan satu pandangan pun darinya meskipun dia sekarang berdiri setinggi bintang-bintang itu sendiri. Terlebih lagi, dia sangat terobsesi dengan pria yang telah menolaknya dan tidak pernah mencintainya. Apakah kamu tahu berapa banyak wanita yang dia miliki? Pikiran menjadi kacau balau, Huo Poyun mulai kehilangan nilai-nilainya sendiri. Saya mendengar bahwa dia memiliki banyak istri dan selir di alam bawah. Aku bahkan dengar dia sudah punya anak. Sui Meiyin, putri Raja Alam Cahaya berkilau bertunangan dengannya, Kaisar Dewa Bulan adalah mantan istrinya, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi berafiliasi dengannya, dan bahkan tuanmu dikabarkan melakukan perzinahan. Dia tiba-tiba teringat betapa Mu Feixue sangat menghormati Mu Suanyin dan menghentikan dirinya sendiri sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Sekali lagi, Mu Feixue berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi, Huo Poyun berbalik dan menatap punggungnya. Dia adalah Realem King tingkat tinggi, bintang paling terang dalam sejarah alam Dewa Api. Jadi mengapa dia merasa begitu tidak berdaya dan terjebak? Mengapa? Saya tidak mengerti. Kenapa dia begitu penting bagimu? Mengapa? Langkah kakinya terdiam, tatapannya tidak fokus. Dia berbisik padanya dan dirinya sendiri, karena dia adalah Yun Che. Huo Poyun membeku. Dia tidak bergerak sedikit pun bahkan setelah Mu Feixue benar-benar menghilang dari pandangan dan inderanya. Dia tidak tahu berapa lama dia tetap seperti itu sampai sebuah suara dingin memasuki telinganya. Para wanita dari Sekte Ice Phoenix biasanya tidak mencintai, tapi begitu mereka mencintai, mereka tidak akan melepaskannya sampai mereka mati. Mu Bingyun perlahan berjalan mendekati Huo Poyun. Raja Alam Dewa Api, tolong tinggalkan Feixue di belakangmu. Itu tidak akan menghasilkan apapun sekeras apapun Anda berusaha. Seseorang dengan statusmu seharusnya bisa menemukan banyak wanita yang lebih cocok denganmu, jadi mengapa kamu bersikeras mengejar mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan? Huo Poyun akhirnya sadar kembali dan tersenyum kaku pada Mu Bingyun. Saya minta maaf telah menunjukkan penampilan yang tidak sedap dipandang kepada Anda, Realem King Bingyun. Aku akan pergi sekarang. Dia melompat ke udara setelah mengatakan itu. Raja Alam Dewa Api, apakah kamu yang memadamkan kerusuhan para binatang buas di kota selatan tadi? Mu Bingyun bertanya. Tapi Huo Poyun terlalu asyik dengan emosinya sendiri untuk memberikan balasan padanya. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Faktanya, tahun ini merupakan tahun yang cukup damai. Alam Dewa Brahma Monark telah pulih setelah mereka kehilangan 3 Dewa Brahma karena Jie Yuan, dan setelah Dewi Brahma Monark melarikan diri. Tidak ada berita besar dari dunia ini, dan Qianye Fantian tidak lagi muncul di depan umum sejak saat itu. Namun, dikabarkan bahwa mereka telah menemukan penerus baru kesaktian Raja Brahma dari 3 Dewa Brahma. Alam Dewa Bintang juga melemah setelah jumlah mereka dimusnahkan menjadi 6 Dewa Bintang, dan Xing Juekong masih hilang hingga hari ini.
Orang luar berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa generasi sebelum alam Dewa Bintang dapat pulih dari bencana bayi jahat, tetapi 6 Dewa Bintang tahu bahwa mereka tidak memiliki masa depan kecuali mereka menemukan roda Dewa Bintang lagi. Hilangnya Kaisar Dewa mereka hanyalah masalah sepele jika dibandingkan dengan ini. Alam Dewa Bulan tetap sunyi seperti biasanya. Dikabarkan bahwa Kaisar Dewa Bulan telah berkultivasi dalam pengasingan dan menolak semua pengunjung. Alam Dewa Surga Abadi masih belum membuka kembali perbatasan mereka sejak kematian putra mahkota Surga Abadi. Dikabarkan bahwa mereka sedang mempersiapkan penobatan putra mahkota baru, tetapi mereka tidak akan mengundang orang luar ke upacara tersebut. Meskipun kecepatan alam Dewa Surga Abadi menobatkan pangeran baru lebih cepat dari perkiraan semua orang, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar Langit Surga Abadi ingin pensiun selama 2 atau 3 tahun, dan sepertinya penobatan adalah bukti nyata dari rumor tersebut. Selain itu, semua orang memahami bahwa itu adalah salah satu cara bagi Kaisar Langit Surga Abadi untuk pulih dari kehilangannya secepat mungkin. Namun, rumor lain diam-diam menyebar di dunia bintang bawah dan menengah. Saya mendengar bahwa alam Dewa Surga Abadi telah cukup sering mengirim orang ke perbatasan wilayah ilahi utara akhir-akhir ini. Saya tidak berbohong. Rumor tersebut menyebar dari wilayah ilahi timur dan wilayah utara wilayah ilahi barat, alam bintang yang paling dekat dengan wilayah ilahi utara. Jadi itu mungkin benar. Saya juga mendengar bahwa alasan alam Dewa Surga Abadi menobatkan putra mahkota baru lebih cepat dari yang diperkirakan adalah karena Kaisar Surga Abadi berencana memusatkan seluruh perhatiannya pada wilayah ilahi utara dan membantai orang-orang iblis. Tapi kenapa dia melakukan itu? Apakah kamu ingat rumor setahun yang lalu itu, yang juga menyebar dari wilayah ilahi utara? Rupanya, Kaisar Langit Surga Abadi diam-diam membawa Zhou Qingchen ke wilayah ilahi utara karena entah alasannya. Bahkan dikatakan bahwa Zhou Qingchen sebenarnya dibunuh di sana. Setahun yang lalu, rumor itu benar-benar sulit dipercaya, tapi jika kita menggabungkannya dengan apa yang kita ketahui sekarang, HSSS, itu tidak benar, kan? Apakah Zhou Qingchen benar-benar mati di wilayah ilahi utara? Apakah alam Dewa Surga Abadi telah menutup perbatasannya untuk bersiap membalas dendam selama ini? Zhou Qingchen adalah putra istri pertama Kaisar Langit Abadi Dewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memandangnya sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Jika Zhou Qingchen benar-benar dibunuh oleh orang-orang iblis, maka saya tidak akan terkejut dengan reaksi Kaisar Langit Surga Abadi. Bajingan jelek yang kita sebut orang iblis seharusnya sudah mati sejak lama, tapi cukup sulit untuk mengeluarkan mereka jika mereka tidak keluar dari kandang anjing mereka. Kalau tidak, ketiga wilayah dewa pasti sudah bergandengan tangan dan memusnahkan wilayah ilahi utara sejak lama. Pada akhirnya, ini semua hanya rumor belaka. Ceritanya bagus, tapi tidak lebih dari itu. Ya, lagi pula, orang-orang setingkat kita tidak bisa menebak apa yang direncanakan oleh alam Dewa Surga Abadi. Sama seperti sebelumnya, rumor ini menyebar perlahan, namun mampu menjangkau banyak tempat. Meskipun masing-masing sama sulit dipercayanya dengan yang terakhir, dan itu adalah fakta bahwa kebanyakan orang memperlakukannya sebagai bahan gosip lebih dari apapun, ketika beberapa dari mereka mengingat rumor yang terlupakan dari setahun yang lalu, sepertinya ada hubungan antara keduanya. Wilayah ilahi utara, Laut Tulang Kegelapan Abadi. Energi yin kuno terlihat berputar tanpa henti di atas dunia kegelapan. Beberapa jam kemudian, Bone Sea of Eternal Darkness kembali hening dengan ledakan. Kemudian,
Seorang pria berjubah hitam compang camping dan aura jahat perlahan muncul dari kegelapan. Saat dia muncul di bawah langit, awan mulai bergemuruh ketakutan lagi. Itu karena dewa iblis yang ditakuti oleh surga itu sendiri telah menjadi lebih kuat. Saat ketiga leluhur Yama yang menjaga di pintu masuk melihat Yunce, mereka segera berlutut dan berteriak, "Selamat atas terobosanmu, Guru." Di belakang mereka, Iblis Yama juga berlutut dan berteriak dengan keras, "Selamat atas terobosan Anda, Yang Mulia." Yunce perlahan mengangkat tangannya. Duduk di telapak tangannya adalah kegelapan yang lebih dalam, lebih hitam, dan di bibirnya ada senyuman menyeramkan yang membuat seluruh distrik kekaisaran Yama menjadi dingin. Berkat energi yin kuno dari laut tulang kegelapan abadi, dia mampu naik dari alam penguasa ilahi tingkat 8 ke alam penguasa ilahi tingkat 9 hanya dalam setahun, dan hari ini, dia telah mencapai tingkat tertinggi penguasa ilahi. Alam, level 10. Dia dan Qi Wuyao telah berjanji satu sama lain bahwa pada hari dia menjadi penguasa ilahi tingkat 10. Adalah hari di mana mereka membuka tirai balas dendamnya. 4 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Tapi baginya, dia sudah terlalu lama tertunda. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami akhirnya berhasil menembus. Qianye Yinger muncul di sisi Yunce. Dia memandangnya dari atas ke bawah sekali sebelum berkata, "Kamu menggunakan energi yin primordial di laut tulang kegelapan abadi untuk meningkatkan kultivasimu sebanyak 2 tingkat. Menurut kecepatan ini dan hambatan, yang tampaknya tidak ada pada vena mendalam dewa jahat Anda akan mampu menembus batas-batas alam penguasa ilahi dan menjadi guru ilahi dalam waktu sekitar 4 atau 5 tahun. Cukup." Yunce berbalik. "Ayo kembali ke alam pencuri jiwa." Ketika mereka mencapai alam pencuri jiwa, penyihir Chanyi dan penyihir Yuwu keluar untuk menyambut mereka kembali. "Yang Mulia, setelah menjalani pertumbuhan gelap Yunce selama 1 tahun penuh, para penyihir, pemakan bulan, dan iblis Yama telah mencapai kompatibilitas yang lebih besar dengan kekuatan dewa iblis mereka. Kultivasi Yuwu dan Chanyi juga telah berkembang pesat dan mereka telah mencapai alam master ilahi tingkat ke-9. Jika bukan karena pertumbuhan gelap Yunce, mereka memerlukan setidaknya 1000 tahun untuk mencapai tingkat budidaya itu." "Di mana tuanmu?" Yunce bertanya. "Yang Mulia, Guru belum berada di wilayah suci selama periode waktu ini. Namun, Guru telah menerima kabar tentang terobosan Guru Iblis, jadi dia akan segera kembali." Saat Chanyi selesai berbicara, suara lembut dan menggoda terdengar di telinganya. "Ya Tuhan, Tuan Iblis, apakah Anda benar-benar bersemangat untuk bertindak?" Siapapun akan tahu bahwa kata-kata ini mengacu pada keinginan Yunce untuk balas dendam, tetapi ketika Qi Wuyao mengatakannya, sepertinya dia mencoba menggodanya. Warna langsung mekar di pipi Yuwu dan Chanyi saat mereka menundukkan kepala halus mereka. Qi Wuyao tampil sangat menggoda seperti biasanya. Tapi kali ini, dia tampak sedikit kelelahan juga. Setelah Yunce dinobatkan sebagai Master Iblis, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah atau menganugerahkan berkah bencana kegelapan abadi kepada para elit wilayah ilahi utara. Dia juga menggunakan pertumbuhan gelap pada individu yang membentuk inti kekuatan pasukannya. Qi Wuyao dibiarkan menjalankan seluruh wilayah ilahi utara sendirian. "Saya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam penguasa ilahi." Wajah Yunce tanpa ekspresi, tapi lapisan energi hitam kusam berputar di sekelilingnya dengan gelisah. "Kita bisa mulai." Yunce memiliki penguasaan tertinggi atas energi kegelapan yang dalam, jadi sangat jarang melihat energi kegelapannya menjadi sedikit di luar kendali. Dia benar-benar lelah menunggu.
Setan di dalam hatinya tidak pernah berhenti menyiksanya selama beberapa tahun terakhir yang dia habiskan di wilayah ilahi utara. Mereka mencabik-cabiknya dari dalam dengan panik, seolah-olah mereka terus-menerus berusaha melepaskan diri dari penjara tubuhnya. Baiklah, Qi Wuyao tidak mencoba membujuknya seperti yang dilakukan Qianye Yinger. Dia hanya mengangguk pelan. Panggungnya sudah ditetapkan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menarik kembali tirai gelap ini. Namun, sebelum kita mulai dengan sungguh-sungguh, kita perlu memperhitungkan semua variabelnya lagi. Qi Wuyao mengalihkan pandangan indahnya ke arahnya. Yunce, apakah kamu masih ingin menjadikan tempat itu sebagai panggung pertama kita? Ya. Yunce mengangkat tangannya dan kuali putih keabu-abuan segera muncul di depannya. Ini adalah kuali kekosongan besar yang dijarah Yunce dari tubuh yang mulia Tai Yin setelah dia membunuhnya di alam dewa awal mutlak. Sebagai artefak yang diwarisi oleh alam dewa surga abadi dari para dewa, kuali kekosongan besar bukan hanya artefak mendalam spasial terkuat di alam dewa surga abadi. Itu adalah artefak spasial terkuat di seluruh wilayah ilahi timur. Formasi dimensi raksasa yang menghubungkan alam dewa surga abadi dengan perbatasan kekacauan primal, yang dibangun karena bencana merah, dibangun menggunakan kuali kekosongan besar sebagai intinya. Namun, seseorang harus memiliki kekuatan ilahi surga abadi untuk mengaktifkan kekuatan inti kuali kekosongan besar. Jika orang luar mendapatkan kuali tersebut, mereka mungkin bisa membukanya secara paksa, tapi itu tidak lebih dari artefak mati yang tidak berguna. Qi Wuyao mengulurkan tangan dan memindahkan Great Void Cauldron ke sisinya. Dia menyimpannya dan berkata dengan suara serak, "Omong-omong, ada berita menarik yang datang dari alam dewa surga abadi baru-baru ini." "Berita apa?" Qianye Yinger bertanya. Alam dewa surga abadi akan memilih putra mahkota baru dalam waktu sekitar 1 bulan. Itu terjadi begitu cepat bahkan menurutku cukup aneh, kata Qi Wuyao dengan lesu. Setelah Yunce meningkatkan kompatibilitasnya dengan energi kegelapan, para praktisi dari wilayah ilahi utara dapat sepenuhnya mengendalikan dan menarik aura kegelapan mereka bahkan ketika mereka meninggalkan batas-batas lingkungan gelap mereka. Mereka tidak perlu lagi khawatir kehilangan kendali dan identitas mereka terungkap. Kesenjangan informasi yang sangat besar mulai terbentuk antara wilayah ilahi utara dan wilayah dewa lainnya karena hal ini, namun, ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh 3 wilayah dewa dan pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah sangat terlambat. Apakah itu Zhou Qingfeng? Qianye Yinger segera menyebutkan orang yang menurutnya merupakan kandidat yang paling mungkin. Setelah itu, dia tertawa menghina. Hanya sampah. Tidak ada seorang pun dari alam dewa surga abadi di generasinya yang layak untuk diperhatikan. Siapa itu tidak penting. Qi Wuyao tertawa pelan. Setelah saya mendapatkan berita itu, saya segera memanfaatkan situasi ini dan membantu alam dewa surga abadi menyebarkan berita tersebut. Tapi akhirnya aku membuat Hua Jin compang camping. Jika Tuan Iblisku punya waktu luang, jangan lupa menyiraminya sedikit. Ini benar-benar kesempatan yang bagus, jawab Yunce dengan suara dingin. Oh, Qi Wuyao tiba-tiba mengalihkan pandangan indahnya ke arahnya. Senyuman merekah di wajahnya, menyebabkan daya tariknya yang menyihir menyebar di udara. Jadi Tuan Iblisku tidak menentang menghadiahi Hua Jin dengan nektarmu. Kalau begitu aku akan meminta Hua Jin pergi dan menerima hadiahnya nanti. Jika kamu hanya memberi hadiah pada 1 orang, bukankah kamu takut 8 penyihir lainnya akan mulai merasa diabaikan? Qianye Yinger membalas dengan mendengus pelan. Alisnya melengkung menjadi bulan sabit saat senyuman kecil terlihat di bibirnya.
Mengapa kamu tidak menyerahkan ke-9 penyihir itu padanya untuk menghindari pilih kasih? Dia pasti akan dengan senang hati membantu mereka. Sebelum kita memasuki panggung, saya akan memberikan pertumbuhan gelap pada mereka semua sekali lagi. Yunce mengucapkan kata-kata itu dengan singkat sebelum dia berbalik dan pergi. Ciwuyao menghela nafas pelan, tapi bibirnya melengkung menjadi senyuman menggoda setelah itu. Ah, sungguh tidak romantis. Qianye Yinger dengan dingin menjawab, sekarang kita akhirnya mencapai titik ini, pikirannya pasti tertuju pada apa yang terjadi saat itu. Ini juga sebabnya aku berhenti berusaha mencegahnya. Senyuman memikat Ciwuyao perlahan menghilang saat dia mengucapkan kata-kata itu. Cahaya dingin yang suram tanpa suara mulai bersinar di matanya. Selama setahun terakhir, saya telah mengamati perubahan di wilayah ilahi utara sambil menganalisis skenario pertempuran yang mungkin kita hadapi. Meskipun kekuatan para elit wilayah ilahi utara tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari 3 wilayah dewa, kami memang dapat membuka tirai perang. Karena faktor penentu utama bukanlah gabungan kekuatan kedua belah pihak. Itu adalah Yunce. Meskipun kekuatan eselon atas wilayah ilahi utara telah mengalami transformasi nyata selama setahun terakhir, mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan para ahli dari wilayah dewa lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Namun, Qianye Yinger tidak terkejut dengan pernyataan Ciwuyao. Bola emasnya juga berubah dingin saat dia bertanya, jadi apa pendapat daerah lain tentang penobatan Yunce sebagai penguasa iblis wilayah ilahi utara? Boneka, jawab Ciwuyao, dan agak menyedihkan. Seperti yang diharapkan, Qianye Yinger tertawa kecil. Dia tidak punya pilihan selain mengakui satu hal. Jika dia tidak berada di sisi Yunce selama beberapa tahun terakhir, jika dia masih seseorang yang berasal dari wilayah ilahi timur, dia pasti akan memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang junior, yang tidak punya pilihan selain melarikan diri secara menyedihkan ke wilayah ilahi utara ketika ia sedang diburu oleh semua wilayah ilahi, benar-benar menjadi tuan iblis di wilayah ilahi utara? Apakah karena dia memiliki warisan heretik God? Tidak peduli betapa menyedihkan dan melaratnya wilayah ilahi utara, hal ini masih terlalu konyol. Bahkan jika semua orang di 3 wilayah dewa telah mengetahui tentang kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga, bahkan jika mereka mengetahui bahwa Yunce telah mewarisi warisannya, itu tetap akan menjadi lelucon bagi mereka. Bahkan, hal itu mungkin semakin memantapkan statusnya sebagai boneka di benak mereka. Kaisar Dewa Surga Abadi menyadari betapa menakutkannya kekuatan Yunce. Meski begitu, meski transformasinya yang keterlaluan sangat mencengangkan, itu bukanlah sesuatu yang akan menimbulkan kekhawatiran. Bagaimanapun, wilayah ilahi utara pada akhirnya tetaplah wilayah ilahi utara. Bahkan jika ada satu lagi kaisar dewa yang muncul, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika beberapa kaisar dewa muncul, mereka tetaplah sekelompok iblis yang terperangkap dalam sangkar. Alasan mengapa mereka takut pada Yunce adalah karena dia akan menjadi apa di masa depan. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Yunce akan menyebabkan wilayah ilahi utara sendiri mengalami transformasi besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa masa depan akan datang secepat itu. Musuh yang paling mudah dibungkam dengan satu tebasan pedang adalah mereka yang ceroboh dan tidak sadar, kata Ciwuyao dengan lesu. Setelah itu, dia tertawa mencela diri sendiri. Siapa yang mengira bahwa keadaan menyedihkan wilayah ilahi utara, sebuah negara yang telah ada sejak awal berdirinya, ternyata menjadi keuntungan terbesarnya.
Apakah kita benar-benar akan memulainya? Qianye Yinger tiba-tiba bertanya. Tentu saja, Qi Wuyao menatap ke kejauhan. Bagaimana saya berani mengingkari janji yang saya buat kepada Tuan Iblis kita? Selain itu, aku selalu merasakan hal ini, lanjut Qi Wuyao, bahwa Tuan Iblis kita masih menyembunyikan beberapa hal dari kita. Qianye Yinger terdiam. Tentu saja, mampu menyembunyikan sesuatu bahkan dari kamu dan aku adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai pertumbuhan yang mengagumkan jika menyangkut dirinya. Faktanya, dia mungkin akan memberikan kejutan yang tidak terduga namun menyenangkan kepada kita ketika saatnya tiba. Senyuman tipis muncul kembali di wajah Qi Wuyao. Dia sangat ingin membalas dendam, tapi di sisi lain, dia sangat sadar, lebih dari siapapun, tentang bagaimana dia jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Dalam hal ini, jika dia tidak merasa cukup percaya diri, apakah dia benar-benar siap untuk mengambil langkah maju? Kamu benar-benar percaya padanya, kata Qianye Yinger. Ai, Qi Wuyao menghela nafas dengan murung. Pada akhirnya, dia tetap laki-laki saya. Apa lagi yang bisa kulakukan selain percaya padanya? Bahkan jika dia hanya bersikap keras kepala, aku hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah dia selesai berbicara, matanya yang indah menatap ke arah Qianye Yinger sambil tertawa pelan. Inilah cara Mu Xuanyin memanjakannya saat itu. Qianye Yinger tiba-tiba mengulurkan tangannya. Serahkan kuali kekosongan besar kepadaku. Oh, keheranan muncul di wajah Qi Wuyao, tapi dia bimbang saat dia menyadari sorot mata Qianye Yinger. Apakah kamu berpikir, jumlah darah dan dosa yang menyelimutiku sudah cukup lama untuk menyeretku ke lapisan neraka ke-18, kata Qianye Yinger dengan suara dingin. Jadi secara alami kamu harus menyerahkan hal-hal seperti itu kepada orang berdosa sepertiku. Saya memiliki batu Ni Yuan, jadi saya dapat mengubah aura saya, ini akan menjadi cara paling aman bagi saya untuk melakukannya. Tatapannya berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Karena aku memahami surga abadi jauh lebih baik daripada kamu, jauh lebih baik daripada siapapun di wilayah utara. Setelah ragu-ragu sejenak, Qi Wuyao mengangguk kecil dan berkata, "Oke." Great Void Cauldron muncul dan dia mendorongnya ke Qianye Yinger. Dia mengetuk udara dengan jarinya dan sekelompok cahaya jiwa terbang menuju Qianye Yinger. Ini adalah 3 alam bintang yang paling cocok, kapan kamu akan bergerak? Sekarang. Suaranya terngiang-ngiang di telinga Qi Wuyao tapi Qianye Yinger sudah membubung tinggi ke langit. Dia tidak menuju ke arah yang Yun Ce datangi atau memanggilnya. Sebaliknya, dia terbang menuju selatan wilayah ilahi utara dengan kecepatan tercepatnya. Sambil menghela nafas lembut, Qi Wuyao berbisik, "Hua Jin, pergi." Sosok lainnya melayang ke udara saat Hua Jin mengejar Qianye Yinger. Wilayah bintang gelap yang luas dan suram. Qianye Yinger berhenti di tempat ini. Dunia bintang yang cukup besar di wilayah ilahi utara terletak di hadapannya. Ini adalah alam bintang rendah yang dekat dengan perbatasan wilayah ilahi utara. Karena letaknya yang dekat dengan perbatasan, aura kegelapan di tempat ini agak tipis, namun alam bintang ini masih memiliki reputasi yang menakutkan di kawasan bintang gelap ini. Qianye Yinger mengangkat tangannya dan kuali kekosongan besar pun muncul. Tubuh kuali berwarna putih keabu-abuan mengembang saat dia menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Dengan cepat membengkak hingga panjangnya beberapa kilometer. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat berat menyelimuti seluruh makhluk hidup di alam bintang ini. Tanpa disadari mereka mengangkat kepala ke langit saat mereka gemetar dan terengah-engah akibat teror tak dikenal yang mencengkeram hati dan jiwa mereka.
Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci spasial dari kuali kekosongan besar, sebagai artefak dewa primordial, itu adalah wadah kekuatan yang sangat luar biasa, sebuah benda yang praktis tidak bisa dihancurkan di era saat ini. Setelah dia menyuntikkan kekuatan yang cukup ke dalam kuali, Qianye Yinger mendorongnya dengan lembut. Great Void Cauldron langsung berubah menjadi meteor putih pucat. Ia meluncur ke bawah, tanpa ampun menabrak permukaan alam bintang. Cahaya ilahi yang merusak dan ledakan yang hiruk-pikuk memenuhi udara. Alam bintang tidak serapuh planet, namun kekuatan guru ilahi tidak lain adalah bencana yang mengakhiri dunia bagi alam bintang yang lebih rendah. Saat kekuatan Great Void Cauldron meletus, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di permukaan alam bintang yang rapuh. Detik berikutnya, seluruh alam bintang hancur, mengubur banyak makhluk hidup bersamanya. Ratapan kesengsaraan, aura keputusasaan, rasa darah segar, Qianye Yinger dengan tenang menatap kehancuran, ekspresinya tidak berubah. Sama seperti Dewi Brahma Monarch di masa lalu, yang memandang semua kehidupan tidak lebih dari sehelai rumput. Pada hari pertama mereka bertemu, Qianye Yinger memberi tahu Qiwu Yao bahwa Zhou Suzi adalah hadiah besar yang dia berikan padanya. Mereka akan mempersiapkan segalanya dan membujuknya ke wilayah ilahi utara untuk bertemu pada waktu yang tepat sebelum membunuh Zhou Qingchen untuk membuatnya marah. Mereka akan menggunakan kejadian ini untuk memprovokasi Zhou Suzi agar menyerang wilayah ilahi utara dengan marah. Mereka hanya membutuhkan percikan kecil untuk menyalakan api kebencian yang telah membara di jantung wilayah ilahi utara sejak dahulu kala. Begitu mereka mengalami insiden, serangan balik ke wilayah ilahi timur akan sangat masuk akal bagi wilayah ilahi utara. Namun saat wilayah ilahi timur dilanda pembalasan ini, mereka akan menyalahkan wilayah ilahi utara dan alam dewa surga abadi, alih-alih membentuk front persatuan melawan musuh bersama. Wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan juga akan memandang kesulitan mereka dengan perasaan bingung. Qianye Yinger punya ide yang tepat, tapi Qiwu Yao menolaknya meski dia memujinya. Dia bahkan memutuskan untuk bertemu dengan Kaisar Langit Surga Abadi jauh lebih awal dari yang mereka putuskan sebelumnya. Kesempatan untuk membuka tirai perang ini tidak boleh dipertaruhkan pada tindakan Zhou Suzi. Itu adalah sesuatu yang harus mereka kendalikan sepenuhnya, sesuatu yang harus terjadi pada waktu yang tepat. Selain itu, mustahil bagi siapapun untuk menebak apakah Zhou Suzi, yang sangat menyadari tanggung jawabnya sebagai Kaisar Langit Abadi, akan benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menyerang wilayah ilahi utara. Faktanya, alam dewa surga abadi segera menyegel dirinya sendiri setelah kematian Zhou Qingchen dan mereka tidak bergerak lagi sejak saat itu. Paling tidak, mereka pastinya tidak bersiap untuk membalas dendam pada wilayah ilahi utara. Faktanya, mereka melakukan yang terbaik untuk menghapus semua jejak pertemuan itu untuk menjaga martabat Zhou Qingchen dalam kematian sementara Qiwu Yao berada di balik semua rumor yang diam-diam beredar di wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi barat. Terlebih lagi, ketika Qiwu Yao mengatakan bahwa dia ingin memiliki kendali penuh atas peluang ini, yang dia maksud adalah dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk membantu alam dewa surga abadi menyalakan sumbu gelap ini. Qianye Yinger tidak punya pilihan selain mengakui sesuatu tentang Qiwu Yao. Di balik penampilannya yang gerah dan licik, di bawah kehangatannya yang lembut terhadap Yun Ce, terdapat jiwa yang bahkan lebih cerdas dan teliti daripada dirinya sendiri, jiwa yang bahkan lebih jahat daripada dirinya sendiri. Mungkin Yun Ce bukan satu-satunya mimpi buruk yang melanda 3 wilayah dewa. Karena masih ada yang lain, Qiwu Yao.
Yang pertama adalah mimpi buruk yang mereka buat secara pribadi, yang terakhir adalah mimpi buruk yang telah bersembunyi di kegelapan selama 10.000 tahun. Kianye Yinger melambaikan tangannya dan Great Void Cauldron terbang kembali ke tangannya. Dia tidak melirik dunia bintang yang hancur lagi saat dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai alam bintang tetangga. Ini adalah dunia bintang menengah yang sangat kecil yang berada sedikit lebih dalam di wilayah ilahi utara. Suara mengerikan dari kehancuran alam bintang telah lama bergema di seluruh wilayah, membuat sebagian besar orang di alam bintang tengah ini dalam keadaan siaga penuh. Seorang Divine Sovereign memecahkan pengasingannya dan terbang ke udara. Dia menatap ke arah datangnya ledakan. Namanya adalah Ye Jiancheng, dan dia adalah raja kerajaan dari dunia bintang tengah ini. Dia juga satu-satunya penguasa ilahi.